Selamat sore adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa dong pastinya. Oke, sudah siap untuk dengar cerita lagi sore hari ini? Siap ya semuanya, duduk rapi dan duduk manis. Oke, nah sebelum kakak akan bawakan cerita hari ini, kakak mau kasih pertanyaan dulu sama adik-adik semuanya. Coba jawab pertanyaan kakak. Ada yang pernah lihat barang rongsokan? Pernah? Pernah. Apa sih barang rongsokan itu? Barang rusak, Kak. Iya, barang rongsokan adalah barang yang sudah rusak sekali. Tidak bisa dipakai lagi, adik-adik, tidak bisa digunakan. Kira-kira kalau adik-adik kakak kasih barang rongsokan, kalian mau nggak? Mau lah, Kak. Pastinya nggak mau dong, udah rusak ya, nggak bisa pakai lagi. Mending buang ya kak, atau jual ke babang bekas gitu. Tapi adik-adik, gimana kalau misalnya barang bekas itu diambil, terus diubah jadi barang bagus dan bahkan semakin berguna? Kira-kira bisa nggak ya? Percaya tidak kalian? Nah, supaya tahu jawabannya, kakak ada sebuah cerita menarik untuk adik-adik semua tentang barang rongsokan. Siap dengar ceritanya sore hari ini? Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Nah, suatu hari adik-adik, di sebuah tempat pembuangan barang rongsokan yang kumuh, kotor, dan tidak enak dipandang, ada banyak tumpukan barang rusak di situ. Ya, ada mesin rumput, ada mobil bekas, ada mesin cuci, mesin air, sepeda, komputer, wah, dan masih banyak lagi. Semuanya barang rusak, tidak bisa dipakai. Dan di tumpukan barang rongsokan itu seperti ada suara seorang yang sedang membongkar-bongkar. Wah, kira-kira siapa ya itu? Ternyata itu adalah Bapak Awen. Wah, ngapain Bapak Awen di tempat barang rongsokan ya? Bapak Awen ini adalah seorang mekanik adik-adik. Ternyata Bapak Awen sedang melihat barang rongsokan yang ada di tempat tersebut. Dan dia melihat sebuah bangkai helikopter yang sudah tua, tidak bisa dipakai lagi. Tetapi Bapak Awen tertarik dengan bangkai helikopter tersebut. Kamu menarik. Aku punya rencana besar untukmu. Aku akan memperbaikimu dan mengubahmu menjadi helikopter penyelamat. Pasti sangat luar biasa kalau kau bisa menyelamatkan banyak orang. Wah, hebat tidak idenya Bapak Awen? Ternyata dia ingin mengubah bangkai helikopter tersebut menjadi helikopter penyelamat. Wah, kira-kira bisa tidak ya? Akhirnya Bapak Awen pun membawa dan mengangkut bangkai helikopter tersebut adik-adik ke bengkel yang ada di markasnya. Kemudian Bapak Awen memperbaiki helikopter tersebut. Oke, baling-baling baru sudah, mesin baru sudah, cat baru juga sudah. Oke, mantap. Hai Heli, kamu dengarkan aku ya. Kamu sekarang adalah helikopter penyelamat, maka kamu harus hidup seperti itu. Aku sudah memperbaikimu dan kau harus mengubah cara hidupmu dan jangan pernah lagi kembali ke tempat barang rongsokanmu yang di masa lalu itu. Paham? Siap Bapak Awen. Nah, akhirnya si Heli mendengarkan nasihat Bapak Awen dengan seksama adik-adik. Akhirnya si Heli pun ditempatkan di markas milik Bapak Awen tersebut. Dan pada suatu malam, sepi, sunyi, dan gelap, tiba-tiba terdengar suara alarm dan lampu merah. Wah, ada apa ya kira-kira? Tandanya ada apa kalau ada alarm? Si Awen panik. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa ada alarm berbunyi? Iya, Heli, ada beberapa prajurit yang harus diselamatkan. Hah? Benarkah Bapak Awen? Kalau begitu aku akan menyelamatkan mereka. Tidak. Jangan dulu sekarang. Heli, catmu itu belum kering. Jadi kau belum bisa terbang saat ini. Nanti kalau catmu sudah kering dan kau sudah siap untuk terbang, kau boleh terbang dan ikut misi penyelamatan berikutnya. Paham? Oh begitu ya. Baiklah Bapak Awen. Nah, akhirnya si Heli pun tidak ikut terbang bersama helikopter lainnya di malam itu adik-adik. Dia tidak bisa ikut misi penyelamatan
karena catnya belum kering. Akhirnya si Heli hanya sendirian di markas tersebut. Dia bingung mau ngapain. Kemudian si Heli tiba-tiba merenung dan berpikir, bosan rasanya. Ngapain ya? Kalau tidur nggak ngantuk. Ngapain ya? Aku ada ide. Aku akan pergi ke tempat rongsokan tempat tinggalku yang lama. Aku akan tunjukkan penampilan baruku. Wah, jadi si Heli berencana untuk kembali ke tempat rongsokan itu, adik-adik. Dia tahu kalau itu tidak boleh. Bapak Awen kan sudah menasihati dia kan. Tapi si Heli menganggap itu adalah hal yang kecil dan bukan masalah yang besar. Nanti kan aku bisa balik lagi ke sini. Kan aku main cuma sebentar kok, kata si Heli. Akhirnya dia tiba-tiba dengan diam-diam berguling keluar dari markas tersebut dan pergi ke tempat rongsokan tempat tinggal lamanya. Saat dia sampai di sana, tentu saja teman-teman lamanya itu kaget dan kagum melihat dia. Wah, Heli, keren sekali penampilanmu, hebat. Bagaimana bisa kau berubah jadi seperti ini? Iya dong, Bapak Awen mekanik hebat yang mengubahku jadi helikopter penyelamat. Lihat aku, keren kan? Keren. Kau lebih menarik sekarang. Tapi Heli, sepertinya lebih keren lagi kalau kau tambahkan cat berwarna perak di bawah tubuhmu itu. Ya tidak teman-teman? Iya, setuju. Jadi si Harry, temannya si Heli ini dan teman-teman lainnya mengomentari penampilan si Heli, adik-adik. Mereka bilang kalau kasih aja cat warna perak di bagian bawah tubuhnya. Si Heli tahu nih kalau itu tidak boleh. Bapak Awen sudah menasihatinya, tapi dia merasa tertantang dengan komentar dari teman-temannya. Akhirnya si Heli menjawab, oke, ayo, siapa takut. Akhirnya si Heli pun melanggar perintah atau pesan yang diberikan oleh Bapak Awen. Dia mulai mewarnai bagian bawah tubuhnya itu dengan cat berwarna perak. Semuanya sudah terlambat, adik-adik. Dia sudah melanggar janjinya kepada Bapak Awen. Akhirnya setelah bertemu dengan teman-temannya, si Heli pun kembali ke markas. Saat dia tiba di markas, dan pada malam harinya, tiba-tiba lagi suara alarm berbunyi. Dan lampu berwarna merah pun hidup. Tandanya ada sebuah misi penyelamatan yang harus dilakukan. Si Heli menjadi panik. Wah, ada alarm. Bapak Awen, ada alarm. Iya Heli. Nah, saat ini kau boleh ikut misi penyelamatan. Kau harus berangkat ya. Dengar, tugasmu adalah masuk ke zona musuh. Kemudian kau harus menyelamatkan prajurit yang terluka dan membawanya ke sini dengan selamat. Paham? Baik Bapak Awen, siap laksanakan. Akhirnya si Heli pun berangkat dengan semangat, adik-adik. Dia berangkat, dia terbang dengan laju. Dia mulai berjalan dengan semangat. Dia bangga, adik-adik, karena dia boleh melaksanakan misi penyelamatan ini. Si Heli terbang dengan cepat, dengan gagah berani. Dia pun memasuki zona musuh tersebut dan dia melihat ada prajurit yang sedang terluka. Dia memanggil prajurit itu. Prajurit, cepat ayo naik, masuk. Setelah itu kita pergi dari sini. Pegangannya erat ya. Akhirnya si Heli pun berhasil membawa prajurit itu dan dia mengirimkan pesan kepada markas. Lapor, aku sudah membawa prajurit bersamaku dan aku akan terbang menuju markas. Jam 10 aku sampai. Laporan selesai, kata si Heli tersebut. Heli pun mulai terbang, adik-adik. Dia merasa sangat senang saat itu karena dia bisa menyelamatkan prajurit yang terluka dan akan membawanya pulang dengan selamat. Tetapi hampir saja si Heli akan keluar dari zona musuh tersebut. Ada lampu yang menyorotinya sangat banyak, berputar-putar. Si Heli bingung. Ada apa ini? Kenapa lampu itu bisa melihatku? Seharusnya tidak bisa. Ternyata lampu-lampu yang punya musuh itu bisa melihat si Heli. Dan semuanya gara-gara cat warna perak itu, adik-adik. Cat warna perak itu terpantul warnanya karena cahaya lampu sorot. Dan tentu saja ini bahaya. Si Heli sekarang jadi target musuh dan dia bisa saja tertembak. Akhirnya si Heli mulai panik. Dia mulai terbang, adik-adik. Semakin maju dia terbang. Tetapi
Tapi musuh sudah menyadari keberadaan si Heli. Akhirnya tembakan pun mulai diluncurkan adik-adik. Tembakan tersebut disasarkan kepada si Heli. Si Heli pun mulai panik. Dia mengelak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dia mulai terengah-engah untuk menghindari tembakan dari musuh tersebut. Tapi dia semakin lelah. Dia sudah kehilangan fokus dan tiba-tiba saja, boom! Suara tembakan yang sangat besar menandakan bahwa si Heli sudah tertembak adik-adik. Mayday, tolong. Aku sudah tertembak oleh musuh, tolong. Si Heli mulai panik. Wah, bagaimana ini? Situasinya makin tidak terkendali adik-adik. Si Heli mulai segera terbang dengan sisa tenaganya yang masih ada. Si Heli berusaha untuk terbang adik-adik. Dia mengerahkan sisa tenaganya dengan sangat kerja keras adik-adik, sehingga dia pun berhasil keluar dari zona musuh tersebut meskipun dengan kondisi helikopternya sudah terbakar. Dan saat dia keluar dari zona musuh tersebut, dia sudah mulai tersendat-sendat, tidak sanggup terbang lagi, bahkan dia sudah tidak sadar. Dan akhirnya apa yang terjadi pada Heli? Yang menukik tajam ke bawah dan menabrak pohon-pohon yang ada di pegunungan. Wah, menyedihkan sekali kondisi si Heli ini adik-adik. Dia menabrak pohon tersebut. Akhirnya setelah mendengar kabar tentang gagalnya si Heli ini dalam misi penyelamatan, Bapak Awen pun segera menuju tempat si Heli menabrak pohon. Bapak Awen pun dengan sangat berusaha keras membantu si Heli untuk keluar dari pohon yang ia tabrak tersebut, dan dia membawa si Heli kembali ke markas adik-adik. Dengan perasaan yang sangat sedih dan kecewa, Bapak Awen membantu merawat si Heli. Dia pun ngomong sama si Heli, "Heli, aku sebenarnya punya rencana besar untukmu. Tapi semua tergantung pada dirimu, Heli. Bagaimana kau ingin merubah cara hidupmu? Dan lihatlah sekarang apa yang terjadi." "Bapak Awen, maafkan aku. Aku mengaku salah. Tolong maafkan aku, Bapak Awen. Maafkan aku dan perbaikilah aku. Aku janji tidak akan melanggar perintahmu lagi." "Iya, tentu saja aku akan memperbaikimu dan memaafkanmu. Tetapi setelah ini, kau harus berjanji ya, bahwa kau akan dengar-dengaran dan mendengarkan semua perkataanku. Ini semua untuk demi kebaikanmu, Heli." Iya Bapak Awen, aku janji. Terima kasih Bapak Awen, aku janji aku mendengarkan perkataanmu. Akhirnya Bapak Awen pun dengan penuh kasih memperbaiki si Heli dan mengembalikannya seperti helikopter yang bagus lagi adik-adik. Si Heli berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya dan perbuatannya di masa lalu. Dia berjanji bahwa dia akan dengar-dengaran dan taat pada perintah Bapak Awen dan hidup untuk lebih baik lagi. Ceritanya selesai. Nah, adik-adik, kalian tahu tidak? Sama seperti Bapak Awen tadi, Tuhan kita juga punya rencana indah atas hidup kita semuanya. Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk kita. Tapi meskipun kadang-kadang kita bingung ya, kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini dilarang? Kenapa aku harus begini? Kenapa itu tidak boleh dilakukan? Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita semuanya adik-adik. Tuhan tidak mungkin memberikan kita sesuatu yang buruk. Nah, kita semuanya sudah ditebus, sudah diampuni dari dosa dan masa lalu kita. Maka dari itu, kita tidak boleh dengan sengaja untuk mengulangi dosa dan kesalahan kita. Kita harus menjauhi dosa kesalahan kita di masa lalu dan jangan mengulanginya lagi di masa sekarang. Karena kita sudah diampuni, sudah jadi hidup baru lagi. Jangan kita mengotori hidup kita. Tuhan itu sangat baik kepada kita semuanya. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk mengampuni setiap kita yang mau bertobat dan mau berubah jadi anak yang baik. Jadi, adik-adik semuanya, kalau kalian saat ini atau kemarin-kemarin pernah melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak benar, misalnya mencuri, ngomong kotor, ngomong kasar, bully-bully temannya, atau berkelahi, atau melawan sama orang tuanya, yuk kita tinggalkan semuanya itu. Kita ubah cara hidup kita jadi anak yang hidup benar. Jangan lagi mengulangi kesalahan kita di masa lalu. Jangan diulangi lagi ya, karena
Tuhan sudah mengampuni kita, jadi kita harus hidup lebih baik lagi. Yuk, kita jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran pada perintah Tuhan, menjadi anak yang hidup benar. Sampai di sini cerita kita hari ini. Sampai jumpa.